Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar di tema 8, yaitu tentang lingkungan sahabat kita. Subtema 3 tentang usaha pelestarian lingkungan dan pembelajaran 1 tentang kualitas air bersih. Air bersih sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup, terutama bagi manusia. Seperti kita ketahui bahwa 97% air yang ada di muka bumi ini adalah air laut, yang tentunya kalian sudah mengetahui bahwa air laut itu adalah rasanya asin. Apakah air laut baik untuk dikonsumsi atau baik digunakan untuk kegiatan sehari-hari? Tentunya tidak, hanya air tawar yang dapat dikonsumsi dan dapat digunakan sebagai keperluan sehari-hari seperti untuk minum, mencuci, dan kegiatan lainnya. Tentunya air bersih memiliki syarat-syarat tertentu supaya dapat dikonsumsi atau dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Terdapat 3 bagian atau 3 ciri yang terdapat sebagai ketentuan air bersih. Yang pertama yaitu syarat fisik atau ciri fisik, yang kedua syarat kimia, dan yang ketiga syarat biologi. Baik, mari kita bahas tentang yang pertama yaitu syarat air bersih, yaitu syarat fisik. Yang pertama, air bersih tidak keruh. Keruhan air yang tidak bersih dapat disebabkan oleh kandungan bahan-bahan di dalam air. Misalnya, lumpur. Kekeruhan air berakibat pada warna yang menjadi lebih tua dari seharusnya. Yang kedua, tidak berbau. Bau pada air dapat disebabkan oleh benda atau unsur asing yang masuk ke dalam air, misalnya bangkai, buangan, dan bahan buangan, serta sampah. Yang ketiga, air bersih tidak berasa atau tidak mempunyai rasa. Rasa air yang tidak bersih dapat dipengaruhi oleh adanya kandungan mikroorganisme atau bakteri atau apapun, atau limbah padat serta limbah cair. Yang keempat, air bersih tidak berwarna. Warna air dapat berubah jika ada zat terlarut. Dan yang kelima, suhu air di antara 10 sampai 25 derajat Celcius atau sejuk. Serta yang terakhir, air bersih tidak meninggalkan endapan atau sisa di gelas, misalnya endapan lumpur atau pasir. Syarat yang kedua air bersih yaitu syarat kimia. Ada 4 syarat kimia yang harus dipenuhi untuk menjadi kriteria air bersih. Yang pertama, air bersih memiliki pH atau derajat keasaman antara 6,5 sampai 9,2. Yang kedua, air tidak mengandung racun. Air yang mengandung bahan kimia organik yang melebihi batas ambang dapat terurai menjadi racun berbahaya. Yang ketiga, air tidak mengandung zat kimia yang berlebihan. Tubuh hanya membutuhkan air yang mengandung zat kimiawi dalam jumlah tertentu. Zat kimia ini dibagi menjadi 2, yaitu organik dan anorganik, misalnya garam dan logam. Dan yang terakhir, khusus air yang digunakan untuk mencuci pakaian tidak boleh memakai air sadah. Air sadah atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi. Mencuci pakaian seharusnya menggunakan air lunak yang mengandung kadar mineral rendah. Sebenarnya tidak ada pengaruh derajat kesadahan atau bagian kesehatan tubuh, namun
Kesadahan air dapat menyebabkan sabun atau deterjen tidak bekerja dengan baik atau tidak berbusa. Yang sama-sama kita ketahui bahwa deterjen atau sabun itu dapat menghilangkan kuman atau bakteri yang menempel pada pakaian kita yang telah kita gunakan sehari-hari. Syarat yang ketiga yang menjadi kriteria air bersih yaitu syarat biologi. Air bersih harus memenuhi syarat biologi yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit atau bakteri. Makhluk hidup penyebab penyakit disebut dengan organisme patogen. Organisme patogen berbahaya bagi kesehatan manusia. Sebagai contoh adalah bakteri Salmonella typhi, yaitu penyebab penyakit tipus atau tipes. Pada umumnya, masyarakat membutuhkan air bersih dengan jumlah besar. Selain PDAM, masyarakat juga bisa mengambil air dari sungai ataupun sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber yang dialirkan disimpan ke dalam sebuah tangki penampungan yang sangat besar. Dalam tangki ini ditambahkan sejumlah gas klorin yang berguna untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang berbahaya. Kemudian dipompa melalui pipa-pipa di bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Nah, air inilah yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sumur adalah sebuah lubang yang digali untuk mendapatkan air. Orang menggunakan timba ataupun mengambil air dari sumur, namun teknologi semakin maju sehingga orang bisa menggunakan pompa air yang bertenaga listrik atau pompa ini mengalirkan ke atas melalui pipa-pipa menuju bak penampungan air maupun tempat-tempat lain di rumah. Nah, itulah ciri-ciri atau syarat yang menjadi suatu pokok dalam kita mengidentifikasi ataupun akan menggunakan air bersih yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebagai tugas berikutnya, kalian amati air yang ada di sungai di sekitar kalian. Apakah air pada sungai tersebut baik untuk diminum? Yang kedua, apabila baik, jelaskan alasannya, dan apabila tidak baik, sebutkan alasannya. Berikutnya, tuliskan manfaat air bagi tubuh kita. Silahkan untuk tugas yang tadi Pak Guru sebutkan, kalian tuliskan di dalam buku tulis kalian dan akan dinilai pada saat nanti kita masuk dalam pembelajaran setelah kegiatan PSAJ kelas 6 ini selesai. Pembelajaran berikutnya yaitu tentang muatan KD 3.8 dan 4.8, yaitu yang ada di buku dimensi halaman 67 tentang memahami teks tentang manfaat air bersih yang berjudul Air Bersih untuk Kehidupan Sehari-hari. Silahkan kalian baca dan pahami isi teks yang terdapat dalam bacaan tersebut. Setelah kalian membaca, kemudian amatilah gambar di samping ini. Ya. Ada dua gambar yang akan Pak Guru tampakkan, yaitu tentang gambar air bersih. Kemudian kalian menjawab pertanyaan yang ada di dalam buku dimensi. Ya, pertama yaitu bagaimana kondisi air pada gambar A dan gambar B. Yang kedua, manakah gambar yang memenuhi syarat air bersih? Tuliskan alasanmu. Dan yang ketiga, apakah gambar pada A, ya, itu gambar air pada gambar A, baik untuk dikonsumsi? Mengapa demikian? Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kualitas air bersih.
yang terdapat 3 syarat, yaitu yang pertama tadi adalah syarat fisik. Syarat fisik diantaranya ada: 1. Air bersih dan tidak keruh. Yang kedua, air tidak berbau. Yang ketiga, air tidak berasa. Yang keempat, air tidak berwarna. Dan yang kelima, suhu air berantara 10-25 derajat Celcius. Serta yang terakhir adalah air bersih tidak meninggalkan endapan. Syarat yang kedua yaitu syarat kimia. Tentunya di syarat kedua ini kita perlu ataupun kita membutuhkan alat-alat laboratorium untuk mengecek tentang keadaan air atau kandungan-kandungan yang ada di dalam air tersebut. Syarat kimia diantaranya adalah air atau pH air memiliki unsur keasaman antara 6,5 sampai 9,2. Yang kedua, bahwa air tidak mengandung racun. Yang ketiga, air tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan. Yang keempat, air digunakan untuk mencuci pakaian, tidak boleh memakai air keras atau air sadah. Serta yang kelima adalah yang ketiga adalah syarat biologi, bahwa air yang bersih harus memenuhi syarat-syarat biologi, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Air bersih sangat penting bagi keberlangsungan hidup, terutama untuk kita semua atau bagi manusia serta makhluk hidup yang ada di dunia ini. Beberapa upaya yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kebersihan air atau kualitas air. Yang pertama adalah menanam pohon atau menanam tumbuhan di sekitar rumah. Ya, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu pasti. Jangan kalian membuang sampah di sungai. Yang berikutnya yaitu membuat lubang atau pori-pori air untuk fungsinya sebagai resapan yang nantinya menjadi air tanah. Yang berikutnya yang dapat kalian lakukan yaitu dengan tidak mengalirkan air sabun ke sembarang tempat, yaitu yang dari kamar mandi. Silahkan kalian buat tampungan air tersendiri antara air sabun dengan air yang tidak mengandung sabun, seperti itu. Apabila ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini, silahkan kalian tuliskan pada grup WA kelas 5, nanti akan Pak Guru bantu jawab. Oke, sekian, terima kasih. Apabila tidak ada pertanyaan, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.